Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Lukman Budianto SPD MPD selaku dosen di kelas 4 C serta teman-teman peserta diskusi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi pada hari ini dalam keadaan sehat tentunya. Perkenalkan, nama saya Hani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini, dan rekan saya yaitu Muhammad Ananda Septiansa, Andi Subrata, Ayu Nur Faizah, dan Holidatul Jannah. Penyampaian pertama yaitu yang akan dijelaskan langsung oleh saudari Holidatul Jannah. Baik, kita mulai dari modul 1 kegiatan belajar 1, yaitu pengertian dan klasifikasi bahan ajar. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Menurut Remillard and Heck, tahun 2014, bahan ajar adalah segala bentuk materi, baik itu manusia atau benda, dan fasilitas yang digunakan untuk memudahkan, mendorong, meningkatkan, dan mempromosikan kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Heinrich dan kawan-kawan, pada tahun 2005, bahan ajar adalah segala sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dari sumber kepada penerima. Menurut sejumlah ahli, bahan ajar adalah media yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh orang yang belajar atau learner. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar adalah segala sesuatu, baik itu materi, alat, atau media yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, yaitu ragam bahan ajar. Umumnya, bahan ajar ada dua macam. Yang pertama adalah bahan ajar cetak seperti buku teks dan modul. Yang kedua adalah bahan ajar non-cetak seperti program audio dan video. Namun, kali ini kita akan membahas 5 klasifikasi bahan ajar yang lebih rinci. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk fisik seperti buku teks, modul, brosur, leaflet, dan poster. Yang kedua adalah bahan ajar audio. Bahan ajar ini biasanya digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat spesifik seperti mata pelajaran bahasa. Contohnya seperti kaset audio dan CD audio. Yang ketiga adalah bahan ajar video. Biasanya digunakan untuk melengkapi penjelasan tentang konsep yang dikemukakan melalui penggunaan teks. Contohnya seperti VCD, DVD, dan di video online. Yang keempat adalah program digital multimedia. Merupakan bahan ajar yang menampilkan semua unsur tayangan secara komprehensif, contohnya seperti Computer Assisted Instruction atau CAI. Yang terakhir adalah bahan ajar yang menggunakan web dan jaringan. Bahan ajar ini dapat dipelajari, diunggah, dan diunduh dengan menggunakan teknologi jaringan atau internet, seperti situs web, blog, dan internet. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Muhammad Ananda Septiansa. Kepada Muhammad Ananda Septiansa, dipersilahkan. Indikator bahan ajar. 1. Mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 2. Mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar secara berkesinambungan. 3. Mampu meningkatkan daya ingat atau gradasi peserta didik terhadap isi atau materi yang telah dipelajari. Nomor 4. Mampu membuat peserta didik berperan aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Di 4 poin, hasil belajar, meningkatkan gradasi, mengaplikasikan dan motivasi. Pengadaan dan pemilihan bahan ajar. Pengadaan dan pemilihan bahan ajar adalah cara mendapatkan bahan ajar untuk pembelajaran, memanfaatkan atau memodifikasi bahan ajar yang sudah ada, gunakan dan memanfaatkan sesuai kebutuhan peserta didik. Membuat atau memproduksi bahan ajar sendiri, membeli bahan ajar pendidik, membeli bahan ajar dari sumber komersial untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pemaparan materi selanjutnya yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Andi Subrata. Kepadanya kami persilahkan. Modul 1, kegiatan belajar 2, prosedur dan prinsip pengembangan bahan ajar. Pendekatan ADDIE. A. Analisis. Proses pengumpulan data dan informasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan tes. D. Desain. Membuat rencana tentang bagaimana sebuah bahan ajar akan dikembangkan sehingga dapat dipelajari dengan efektif dan efisien oleh penggunanya. D. Development. Tahap menggunakan desain menjadi bahan ajar nyata yang siap digunakan.
Implementasi tahap penggunaan bahan ajar yang sudah dibuat kepada peserta didik. Evaluasi. Langkah ini untuk menilai kualitas bahan ajar yang tengah atau telah dikembangkan. Pemaparan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Nur Faiza. B. Model Azure. Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mengembangkan bahan ajar adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Hanik dan kawan-kawan pada tahun 2005 yang dinamakan model Azure. Pendekatan ini terdiri dari 6 langkah sistematik dan sistemik untuk mendesain dan menciptakan sebuah bahan ajar yang efektif, efisien, dan menarik, yaitu 1. Mengenal karakteristik calon pengguna bahan ajar. 2. Menentukan kompetisi atau tujuan pembelajaran. 3. Mendesain bahan ajar. 4. Memproduksi bahan ajar. 5. Melibatkan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar. 6. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap bahan ajar. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.